Perkenalkan, nama saya Irmin Ronit Tevi, dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 NIM 20110096. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari Ibu Lia, yaitu mata kuliah Etika dan Hukum. Di sini ada 5 studi kasus komputer cyber atau cybercrime. Kita langsung saja pada bab 1 ada latar belakang. Pendahuluannya, pemerintah Indonesia pada saat ini mengalami salah satu masalah yang serius dalam kejahatan, yaitu cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Di negara-negara maju, kasus kejahatan seperti ini juga merak tidak hanya terjadi di Amerika dan Eropa, namun juga di negara berkembang yang ada di Asia dan Afrika. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, kasus kejahatan pencurian transaksi elektronik dengan via transfer dan pencemaran nama baik melalui akun media sosial sering menjadi kasus yang terjadi hingga saat ini. Kasus kejahatan dunia maya atau yang lebih dikenal cybercrime untuk meminimalisir atau mengurangi kasus kejahatan tersebut, maka perlu pengawasan yang ketat dan undang-undang yang memberikan perlindungan serta jaminan keamanan untuk para pengguna teknologi informasi. Lanjut yang berikut itu yang bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama itu ada penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Yang kedua, menggunakan identitas palsu. Yang ketiga, penyalahgunaan hak cipta. Yang keempat, penyebaran hoax melalui media sosial. Yang kelima, penipuan online. Kita masuk pada modus kejahatannya. Yang pertama itu penyebaran konten pornografi. Ini yang pertama itu ada penyebaran konten pornografi media sosial. Itu penyebaran konten yang dianggap pornografi dapat mencakup gambar, video, teks atau audio yang berpenampilan tindakan seksual yang eksplisit atau konten yang ditujukan untuk merangsang secara seksual. Modus kejahatan yang kedua, menggunakan identitas palsu. Menggunakan identitas palsu merujuk pada tindakan atau praktik menggunakan informasi pribadi atau identitas orang lain dengan sengaja dan tanpa izin untuk tujuan yang mungkin ilegal atau tidak etis. Ini dapat mencakup penggunaan nama palsu, nomor identitas seperti KTP atau paspor palsu, atau informasi identitas pribadi lainnya dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamar sebagai orang lain. Kasus yang ketiga, yang ketiga itu ada penyalahgunaan hak cipta. Penyalahgunaan hak cipta adalah tindakan yang melanggar hukum di banyak yurisdiksi dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum, denda atau sanksi hukum lainnya. Tujuan hak cipta adalah melindungi hak pemilik asli atas karyanya, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa pencipta dapat pengakuan dari imbalan yang layak atas karyanya. Oleh karena itu, penting untuk menghormati dan mematuhi hak cipta saat menggunakan atau memanfaatkan karya cipta yang dimiliki orang lain. Yang berikut itu ada penyebaran hoax melalui media sosial. Itu penyebaran hoax melalui media sosial merujuk pada tindakan penyebaran informasi palsu, menyesatkan atau tidak benar melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Hoax adalah berita palsu atau informasi yang sengaja
untuk menipu atau menyesatkan atau menciptakan ketidakpastian di antara pembaca atau pemirsa. Penyebab hoax melalui media sosial dapat memiliki konsekuensi serius. Yang berikut penipuan online. Penipuan online adalah tindakan atau praktik yang melibatkan pengguna internet dan teknologi digital untuk menipu, memperdaya atau mencuri informasi pribadi, keuangan, atau kepentingan dari individu atau entitas. Penipuan online dapat mencakup berbagai skema dan taktik untuk merancang atau merugikan atau memanfaatkan orang lain dengan cara yang ilegal atau tidak etis. B. Dampak kerugian. Pada dampak kerugian ini, kerugian yang terjadi akibat kejahatan komputer atau cybercrime dapat sangat bervariasi dan merugikan individu, bisnis, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak kerugian yang terjadi dalam studi kasus kejahatan komputer atau cybercrime meliputi dua. Yang pertama itu kerugian finansial atau pencurian identitas. Korban kehilangan uang dan aset serta menghadapi beban finansial yang signifikan untuk memulihkan identitas mereka dan mencegah penipuan selanjutnya. Yang berikut ada kerugian intelektual. Pencurian properti intelektual. Perusahaan atau individu yang menjadi korban pencurian properti intelektual dapat kehilangan hak eksklusif atau inovasi atau rahasia bisnis. Kerugian keamanan nasional atau espionage cyber. Kejahatan cyber yang didukung oleh negara atau kelompok terorganisasi dapat membahayakan keamanan nasional dan kerahasiaan informasi penting. Bagian C. Dampak hukum. Dampak hukum dalam studi kasus kejahatan komputer atau cybercrime ada berbagai dampak hukum yang dapat terjadi. Hukum berperan dalam mengenai pelaku kejahatan cyber dan melindungi korban. Dampak hukum melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada penuntutan hukum. Pihak berwenang dapat menuntut pelaku kejahatan cyber di pengadilan. Penuntutan ini dapat menghasilkan hukuman pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Yang kedua, penyitaan aset. Hukum juga memungkinkan penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal melalui kejahatan cyber. Ini bertujuan untuk mengganti kerugian korban atau untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. Yang berikut perlindungan hukum untuk korban. Korban kejahatan cyber memiliki hak atau untuk mencari perlindungan hukum dan mendapatkan kompensasi jika mereka mengalami kerugian finansial atau kerugian lainnya akibat serangan cyber. Yang berikut kewajiban lapor. Beberapa yurisdiksi mewajibkan korban kejahatan cyber untuk melaporkan serangan tersebut kepada pihak berwenang atau melaporkan kejahatan cyber dapat membantu menyelidiki dan penuntutan pelaku. Yang terakhir ada peraturan keamanan cyber. Beberapa yurisdiksi telah mengadopsi peraturan yang mengharuskan entitas bisnis atau organisasi untuk menjaga keamanan cyber mereka dalam melaporkan pelanggaran data kepada pihak berwenang dan korban. Berikut ada dampak sosial. Dampak sosial dari kejahatan komputer atau cybercrime adalah kompleks dan bisa bervariasi tergantung pada sifat dan dampak spesifikasi dari kasus tersebut. Masyarakat dan pihak berwenang saling bekerjasama untuk mengatasi dampak-dampak ini dan mengurangi resiko dengan cyber di masa depan. Ketidakaman dan ketidakpercayaan. Serangan cyber dan kejahatan komputer dapat menciptakan ketidakaman
keamanan di masyarakat, individu dan entitas mungkin merasa tidak aman dan menggunakan teknologi dan internet yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap lingkungan digital. Kecemasan dan stres. Korban kejahatan cyber mengalami kecemasan, stres, dan dampak emosi. Usulan penyelesaian. Penyelesaian studi kasus kejahatan komputer atau cybercrime adalah satu tindakan yang perlu diambil untuk menangani situasi yang terkait dengan serangan cyber atau tindakan kriminal di dunia maya. Berikut ini adalah beberapa usulan penyelesaian berikut. Yang ada, melaporkan kepada otoritas yang berwenang. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Yang ketiga, menyewa ahli keamanan cyber. Yang keempat, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ada kendala internet berupa belum adanya unit yang khusus mengenai kasus-kasus kejahatan cybercrime di Polres sini, dan sarannya mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan, misalnya dengan cara melakukan sosialisasi tentang bahayanya cybercrime dan bagaimana pemakaian internet yang baik kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan pengamanan dan data internet. Ya, demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Shalom.